Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Faqala Rasulullah wa man arada ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Awang Azman Pawi. Beliau adalah senior kami, dosen di pensarah ya di University Malaya. Bersama beliau alhamdulillah bisa hadir Nurul Asma Awang PhD. Nurul Asma Akmal ya. Yang baru saja memperoleh gelar PhD dari University Malaya. Alhamdulillah. Juga bersama kita yang berbahagia pendamping setia belahan jiwa dari Asma ya, Dinda Faiz. Sudah 2 malam kami menginap di rumah beliau di Damansara. Di malam sebelumnya kami ke Perlis, menginap di Perlis. Bersama saya dari Jogja, Ustadz Syifa ya, Muhammad Syifa Amin Widikdo. Bukan Habib ya. Kiai aja. Ini kolega teman saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pak Kiai Syifa. Alhamdulillah. Tapi beliau sudah jalan kemana-mana, bahkan dulu waktu sekolah dapat doktor dari Indiana University di Amerika. Uang pade beliau nih. Alhamdulillah. Nah, saya sendiri tidak kenal maka tidak sayang, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Mahli. Ayah saya bernama Haji Zainuddin. Jadi Mahli Zainuddin. Lahir di Kerinci, asli Kerinci, Pulau Sangkar. Alhamdulillah, tadi ternyata banyak keluarga di sini. Kami masih satu nenek, terutama yang dari Lempur dan dari Lolo. Alhamdulillah. Saya meninggalkan Kerinci setamat dari SD, umur 12 tahun, masuk SMP di Jogja. Sampai Minin, balik Kerinci tidak bisa karena datung ngambil ponakan dan lain. Ini perlu dijelaskan ini. Datung itu anti. Diutamakan pernikahan antar sepupu, sepisah. Nah, tapi saya tidak bisa menikah di Kerinci karena datung saya menikahkan anaknya dengan orang lain. Tidak laku di Kerinci. Dapat sakitnya di sini. Merajuk lah tuh ke Jogja. Merajuk. Dapat gadis Jepara dan tinggal di Jogja. Alhamdulillah. Pulau Sangka tidak dapat, Lempo tidak dapat, Lulo tidak dapat. Nah, dapat di Jogja. Sampai Minin. Jadi di Jawa baru 45 tahun. Alhamdulillah. 45 baru ya. Baru 45. Sehari-hari aku menjadi pensarah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, salah satu gawe kami itu adalah di samping mengajar, juga meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Termasuk meneliti dan mengabdi itu adalah pada level internasional. Nah, untuk itu kami bekerja sama dengan University Malaya atas dukungan dari beliau, Pak Awang Azman. Ya, beliau orang pandai, orang hebat di bahkan juga penasihat ya di Wakil Perdana Menteri. Alhamdulillah.
Jadi kalau ada apa-apa kita bisa minta tolong kalian. Insya Allah. Nah, topik yang kami buat untuk penelitian dan pengabdian masyarakat itu adalah tentang Ohang Kincai. Nah, sejarahnya beberapa tahun yang lalu aku silaturahmi ke Hulu Langat. Ya, ada sedeho nih tahu Buyung Pe, Safrin, bahkan Zainal Abidin, Muhammad Zainal Abidin, itu masih ada hubungan keluarga. Satu meninggal. Meninggal. Lalu kemudian sampai di situ ternyata banyak orang kencing di situ. Dan kemudian menjadi tahu bahwa ternyata ada kampung Kerinci di Kuala Lumpur. Maka pada kegiatan selanjutnya kami melakukan penelitian tentang orang Kerinci di Kuala Lumpur. Langsung buat kami di Pantai Dalam, di Sungai Buloh dan lain-lain. Nah, ternyata hari ini menjadi tahu bahwa bukan hanya di Pantai Dalam, bukan hanya di Kampung Kerinci, bukan hanya di Sungai Buloh, banyak orang Kerinci di Salak Tinggi, Alempo. Tadi ada informasi di Johor. Bahkan ada di Perak dan lain-lain, yang masing-masing terserak-serak. Nah, tujuan dari kami antara lain adalah ingin menuliskan kontribusi sumbangan Ohang Kito Kincai untuk pembangunan di Malaysia ini. Nah, kebetulan aku senang menulis dan ada beberapa buku tentang Kerinci. Nah, salah satunya adalah Kerinci, cerita tentang kampung halaman, tentang kelahiran. Ini cerita masa aku SD di Pulau Sangkar. Nah, cakin ada buku kedua, masa di Jawa, dan seterusnya. Nah, salah satu program HKK adalah menyusun buku tentang Ohang Kito Kincai di Malaysia. Nah, sebelum berlanjut, nah, cakin kami sangat dibantu, didukung oleh Universiti Malaya, langsung dari Pak Awang dan Asma dan ini cerita tentang buku ini. Jadi walaupun lah 45 tahun merantau ke Jawa, tapi ingatan tentang kampung halaman alhamdulillah masih ada. Nah, jadi Kerinci itu mana bisa dilupakan. Pertama karena keindahan alamnya, yang kedua karena kecantikan gadis-gadisnya, walaupun tidak diterima di Kerinci. Perajuk. Yang ketiga ada masa-masa di kampung halaman itu yang memang bagi saya luar biasa indah. Ketika saya mulai senang menulis, lalu kemudian walaupun sebagai orang biasa, aku merasa cerita kehidupan itu perlu diketahui oleh generasi berikutnya. Jadi secara pribadi aku tamat SMA di Jogja, lalu oleh orang tua disuruh balik ke Pulau Sangkar. Kenapa balik? Karena lah tua, umur lah 70, beladang tak telok lagi. Nah, berangkat ke Jogja dulu dibawa oleh Bu Muslih Abang, yang nomor 4, karena nyok kuliah di Jogja. Waktu kuliah itu bersama dengan Muas Madin dari Lempo, Muslim Gudam dari Lumpur. Nah, kemenakannya Sarial polisi, Sarial SMA, wa Muslim kuliah, Muslih kakak aku. Nah, aku SMP. Teman SMA gaib nyuruh balik. Karena kakak yang tadi nyekolahkan lah balik Kerinci dan situasinya udah mudah juga. Telah meninggal. Nah, jadi aku minta izin merantau. Nah, alhamdulillah nasib baik akhirnya bisa kerja, bisa terus kuliah dan akhirnya menjadi orang Jogja. Nah, walaupun Ohang biasa baik, aku merasa kisah hidup ini menarik untuk ditulis. Nah, mulailah aku menulis, tapi dimulai dengan
riwayat di Pulau Sangkar, masa SMP, masa SD. Nah, inilah jadi buku 25 tulisan tentang masa hidup di Kerinci. Judul bukunya Kerinci, cerita tentang tanah kelahiran. Nah, cerita pertama adalah tentang Indo. Nah, bisa kayak buka nih. Ya. Indo ini bercerita tentang ibu saya. Tentang ibu. Ya Indo kayak ngimbau ano. Kalau mama kalau ada. Umi. Nah, yang kedua tentang upah. Apa apa ya? Judul upah. Upah itu ayah. Nakek Nino. Datu tentang kakak tua. Nah, itu bab 1. Jadi tulisannya ini tidak panjang per judul itu nih. Ya, hanya 10 paragraf dengan bahasa yang enak dibaca. Silakan dibaca, insya Allah tidak membosankan. Hampir sama dengan membaca novel. Ya, karena saya memakai prinsip ide harus disampaikan dalam kalimat yang sederhana. Bahasa Indonesia tapi tulis dalam bahasa Indonesia. Kalau tulis dalam bahasa Kerinci agak susah. Ya. Banyak keluk dia kan. Ya. Lalu pada bab berikutnya saya menulis tentang pengalaman masa kecil, mulai dari sawah Untoh dan Jalan Luhuy. Nah, Jalan Luhuy itu daerah ladang, macam Hulu Langat lah, tempat kami berladang dulu. Sawah Untoh itu sawah. Jadi saya pada masa kecil alhamdulillah beruntung merasakan menjadi petani. Mangko. Mangko nebeh. Pagi. Nanam apa? Nanam padi. Bekirang. Sudah itu? Sudah lihat ngumput. Sudah itu niang. Sudah itu nuai. Di dalam bilik ngapa padi ngihe di dailer Sungai. kincir air Cuci air. apa namanya lesung air Sungai. lesung air ada di lesung air di kampung itu di mana kita menumbuk padi pakai lesung air itu. Sekarang tak ada lagi Oke. Air. kincir Sekarang udah air. pakai engine. Sekarang dapat ini. Nah itu saya tulis di sini. Ah, Lalu masa mengaji, Baramulo ini masa mengaji. Jadi kami menghafal nama Nabi itu sambil bernyanyi. Pak Awang. Manan bunyi lagunya? Baramulo nama Nabi itu ada 25. Ada? Nah, pertama Nabi Adam. Lalu ditunjuklah nama peserta pengajian yang terkait dengan Adam. Ada yang kakeknya bernama Adam atau pamannya bernama Adam. Yang kedua Nabi Idris, dan seterusnya. Sehingga kami mudah menghafalkan 25 Nabi. Ini dituliskan pada bab mengaji. Jembatan Berayun, bab 2 nomor 5. Di Pulau Sangkar itu ada jembatan Berayun, yang ini ada di foto ini, Pak Awang. Masih ada? Yang dari depan rumah itu. Jadi Pak Awang dengan Asma dan Pak Ais sudah pernah ke Pulau Sangkar. Sudah pernah ke Kerinci. Sudah berfoto di atas jembatan Berayun. Tempat mandi Pak Mahdi pun kita pergi juga. Rumah lama kan? Rumah lama di pangkal jembatan. Rusun lama ya. Ya, rusun lama. Masih ya? Jadi beliau sangat senang, seronok Kerinci. Pak Mahdi setiap hari raya balik guna kereta daripada Jogja ke Kerinci. Kerinci. Hari raya petang aku balik berdua dengan orang Jawa dari itu. Mau to sejauh 2000 km. Yalah Jogja ke. Berhari-hari. Berhari-hari. 15 hari perjalanan. Duduk dalam. Duduk di dusun hanya 4 hari. Selain itu di perjalanan. Di Bukit Tinggi 3 hari, Padang 2 hari, Jakarta 2 hari.
malam hari tidur. Baramulo, Jembatan Merayun, kisah sekolah demi sekolah. Jadi gay aku Haji Zainuddin itu alumni Sumatera Tawalib Padang Panjang tahun 1934. Masa itu orang Kerinci secara ekonomi sangat bagus dan kesadaran sekolah sangat tinggi. Nah, sekolah tertinggi di Indonesia pada masa itu adalah saya kira Sumatera Tawalib itu. Jadi mereka sekolah di Sumatera Tawalib, ayah. Lalu tamat tahun 34 pulang ke Kerinci menjadi buya di kawasan. Nah, tidak menarik untuk merantau karena apa? Karena Kerinci waktu itu makmur. Bahkan orang dari luar banyak yang datang merantau. Ya. Rumah-rumah kita yang lantai 2 itu Pak Awang, itu dulu di bawahnya dipenuhi oleh para buruh migran. Oh. Dari kawasan pesisir selatan Sumatera Barat, dari Jambi. Ada Batak kan? Batak dah sampai. Ada. Batak, terlalu jauh. Nah, itu. Jadi ayah tadi tidak merantau, padahal kawan seangkatannya adalah kawan satu kamarnya, Kiai Zarkasi yang menjadi salah satu pendiri Pondok Gontor. Ya. Nah, lalu teman seangkatannya menjadi petualang, pergi ke Malaysia, pergi ke Hong Kong, bahkan sampai di Kalkuta sebelum pulang lagi ke Kerinci. Ada yang seperti itu. Nah, kalau Malaya waktu itu bukan sesuatu yang asing, sudah biasa di sini. Jadi generasi yang di Semungki, Haji Karim itu nakek dari Buyung Pek itu punya lahan di situ. Sehingga Buyung Pek Marwazi tadi itu meneumah di Semungki itu tanah nakek ya. Oh, ada tegaknya sumpih kan. Tegak seberang Seberang sungai. Nah, jadi nyoba balik ke sini karena ada tanah warisan dari nakeknya tadi. Lalu Zainal Abidin tadi itu sudah menikah di Pulau Sangkar, merantau ke sini, menikah lagi di sini. Anak-anaknya ada yang di Pulau Sangkar dan ada yang di sini. Jadi hubungan yang sangat erat sejak dulu. Nah. Jalan Rodi ini cerita tentang jalan raya di Pulau Sangkar yang dulu masih berupa jalan tanah, jalan Rodi itu. Dari Pulau Sangkar ke Sungai Penuh 33 kilo harus ditempuh setengah hari dan harus menginap di hotel di Sungai Penuh karena tidak bisa berangkat pagi pulang sore. Lebih cepat jalan kaki daripada Nah, lalu berikutnya saya bercerita tentang orang-orang Pulau Sangkar yang merantau jauh. Yang pertama kakak Muri, Haji Damuri, orang kaya besar di Sungai Penuh. Mak Ngah Akib ini tentara Siliwangi yang merantau ke Bandung. Lalu pensiun pulang ke Pulau Sangkar. Unzu Buhari, ini tidak asing, orang Pulau Sangkar pertama yang merantau ke Jambi. Ngah Diana, orang Pulau Sangkar pertama yang merantau ke Jakarta. Kakak Suhali ini adalah orang Jawa yang menjadi tentara dan menumpas PRRI. Nah, jadi masa pemberontakan PRRI di Sumatera tahun 59 untuk memberantasnya datanglah tentara pusat dari Jakarta. Umumnya adalah orang Jawa yang tinggal di Palembang. Nah, tapi hebatnya nanti banyak yang menikah dengan gadis-gadis Pulau Sangkar, ada sekitar 10. Nah, setelah amnesti, lalu mereka menjadi saudara kami. Salah satunya adalah kakak Suhali. Dan kisah-kisah yang lain. Nah, nanti rencananya, tadi katakanlah ada 10 kakak ya, minimal ada 10 cerita. Jadi sifatnya cerita yang mandiri, yang menarik dari masing-masing tokoh itu lalu digabung menjadi satu buku. Ya. Nanti mungkin di Hulu Langat ada 10, di Salak Tinggi 10, Iya. di Kerinci ke Kampung Kerinci 10 gitu. Atau di tempat-tempat yang lain yang tadi di Johor dan lain. Tanjung Malim ada juga kan? Perak. Sungai Buloh Bentung. rencana. Oh, ada banyak penting.
Ya, ya. Nah, insya Allah ini jujur nak. hobi jalan-jalan dan hobi menulis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk merekam sejarah kita Hang Kinci di Malaysia yang luar biasa tadi itu. Arina Harun. Oh, Arina ini dia kelinci juga ya? Syarat tinggi. Berarti Oh, keluarga. keluarga. Oh, oke. Bagus. Jadi ada banyak cerita yang dahsyat. Suami dia sekarang Taqiyuddin. Ya. Alif Liman Kota Baru, Kelantan. Sekarang tak ada lagi jadi Ya. Tapi suami dia masih. Alif dia Liman. dah salah. Ya. Dalam politik itu biasa. Kalah menang. Ya. Tentu cerita nanti akan sangat kaya. Ya, Ada yang betunak di sini, ada yang gagal mungkin balik Kinci, ada yang balik Kinci gagal balik ke sini. Ya, salah satu informan, itu pernah aku tulis tapi tidak disebutkan namanya. Saya bertemu di College 12 University Malaya. Nah, punya cerita, dia tidak mau balik ke Kerinci. Padahal anak-anaknya lawan diri. 2 anaknya lah balik Kerinci. Nah, aku nelpon anaknya minta tolong dirayu induk aku itu supaya mau balik Kerinci. Kita punya cerita, ternyata tidak mau balik Kerinci ada kisah yang Sudah kawin di sini ya? Suaminya menikah lagi. Kalau dia ke Kerinci nanti suaminya minta balik, dia lebih enak tinggal di Kuala Lumpur. ini kisah-kisah yang dahsyat. Nanti kalau yang sensitif tidak kita sebutkan namanya. Ya. Tapi insya Allah enak dibaca oleh anak dan cucu kita di masa yang akan datang. Jadi formatnya nanti kita nguta ya. Nguta, aku yang akan merekam dan menuliskannya. Ya. Yakin kalau lah selesai, aku minta salah satu kayak membaca ada hal yang perlu disembunyikan atau ada yang perlu ditambah, supaya kita sama-sama setuju dengan cerita itu. Kira-kira begitu Pak Awang ya, langkah-langkah kita. Nah, untuk langkah yang pertama nanti insya Allah kami akan ditemui oleh Datuk Kuris di nama tadi? Kajang. Besok pagi dengan Datuk Isa di KL. Nah, tentu tidak selesai hanya dengan satu kali pertemuan. Mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya kayo agimbo nimo kami silaturahmi ya. Baik bersama-sama maupun langsung ke rumah-rumah kayo nuse kayo silaturahmi tadi. Insyaallah silaturahmi seperti tadi ada hadis yang aku sampaikan. Silaturahmi itu memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Ternyata umur kita tambah panjang karena apa? Ada hubungan keluarga. Ya. Terhubung. Dan rezeki alhamdulillah ada teh manis, ada bakwan kata kami. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih pada kayo terutama tuan rumah Sahibul Bait sudah merepotkan kayo, insyaallah menjadi amal soleh. Ya. Amin. Homestay. Homestay. Ini Oh, ini homestay ni. Oh. Alhamdulillah. Saya duduk Kelang. Oh, duduk Kelang. Kebetulan Sini. Kelang. Oh, Kelang. Kelang. Atau panjang Kelang. Oh, okey. Iya. Tak ada Kelang. Lapang Kelang. Oh, ini sudah ada satu lagi narasumber daripada Di Kelang ya. Kelang. Kerinci di Kelang. Ya. Di Kelang ada berapa kakak itu? Kerinci. Angkucai. Saya tak tahu. Oh, tidak tahu ya? Itu baru mengenal Kelang. Oh, oke. I see. Bukan itu. Kelang. Tidak sama dia. Dia Mana lagi Kelang? snowball. Ya. Kelang. Ya. Kemudian kalau kayo ada acara ke Jawa, ya kami tunggu singgah di sudung kami di Jogja. Ya. So, ya. Ndak jauh dak 2 jam deh ya no deh. Ya, Asia.